nggak masuk akal harganya. Jadi kalau mas-mas lihat mobil saya di bawah itu sebetulnya bukan liabilitas tapi investasi. Karena saya dari 10 tahun yang lalu main supercar, kemudian saya jual unitnya, saya belum pernah mengalami saya jual itu dengan harga lebih murah, belum pernah. Iya, kalau mas biasa jual mobil dipakai setahun, 2 tahun, 3 tahun, harganya naik atau turun? Turun ya. Nah, kalau supercar itu beda. Nabung gitu Ya, kan ya. justru investasi. Jadi kalau melihat, wah mobilnya banyak banget nih, hisapnya gimana dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bisnis. Jadi jangan dilihat itu adalah liabilitas atau kita bermewah-mewahan. Tapi sebenarnya bisnis. Karena mobil saya memang keluar masuk. Kemarin ada beberapa unit Ferrari dan lain sebagainya. Itu ketika dijual, alhamdulillah untung semuanya. Nah, kembali lagi ke cerita yang tadi. 2013 saya ngelihat orang, waduh orang-orang hedon semua lah. Ternyata saya levelnya masih jauh sama mereka gitu ya. Wah mobilnya pokoknya Lamborghini yang terbaru dan lain sebagainya gitu. Dan saya melihat mereka semuanya ketika ngobrol itu, ternyata kebanyakan memang mobilnya, mohon maaf nih, leasing semua gitu ya. Cicilan semua gitu. Sedangkan saya waktu itu memang beli cash. Nah saya tergoda mas. Akhirnya saya ambil, waktu itu kalap lah istilahnya kayak gitu ya. Saya ngambil Lamborghini Aventador, harga 11 miliar, 4,5 miliar DP-nya. Terus cicilan itu sebulan itu 275 juta. Nggak banyak. Sebulan 275. Nggak banyak. Cicilan. Ya, kalau dilihat dengan penghasilan saya waktu dulu itu ya nggak seberapa gitu. Makanya langsung di-ACC sama bank. Terus saya ngambil lagi Ferrari F430, Ferrari California. Terus Cicil semua itu? Cicil semua mas. Karena ditawarin terus sama itu bank yang banyak kita pakai lah gitu ya. Nah, itu tuh ditawarin terus, Pak ambil dong ini apa namanya KKB, ambil. Wah, saya ambil. Saya ngambil waktu itu Range Rover Evoque, Porsche, terus ngambil lagi. Pokoknya total ada 5 unit mobil lah. Dengan total hutang itu sekian puluh miliar. Dan Masya Allah subhanallah, tidak perlu waktu lama mas, 3 bulan. Apa tuh mas? Sejak saya pertama kali ngambil cicilan, yang terjadi adalah bisnis saya pokoknya dihancurkan sama Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Artinya orang-orang yang makan riba, mereka tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Karena mereka mengucapkan bahwasanya jual beli sama riba itu sama. Bahwasanya bank itu, konven syariah itu sama aja. Walallahul bai'a wa harrama riba. Padahal jelas Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi riba itu jelas haram. Peringatan bagi pelaku riba di ayat ke-276-nya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan memusnahkan riba. Wah, itu udah ancaman Allah itu. Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba. Orang yang makan riba pasti dihancurkan. Kalau enggak berarti istidraj. Kalau istidraj berarti dia nanti dipol-polin di dunia untuk memaksimalkan azabnya di neraka nanti. Kita kan nggak mau gitu kan. Auzubillahi min dzalik. Nah, makanya kalau orang-orang seperti kita ini, orang yang disayang sama Allah ini, kalau kita berbuat salah, sama seperti seorang orang tua yang sayang sama anaknya. Kalau anaknya berbuat salah, ngebut-ngebutan di jalan, nggak pakai helm. Wah, itu kalau anak saya ambil, saya gamparin pantatnya gitu kan. Apakah saya jahat sama anak saya? Enggak, karena saya sayang sama dia. Kalau dia kebut-kebutan di jalan, nggak pakai helm, ya celaka nanti dia. Teman-teman nih yang ngambil riba, kemudian kok bisnisnya malah melempem. Nah, itu Allah sayang sama teman-teman. Allah akan memusnahkan harta riba gitu. Jadi saya doakan teman-teman yang memulai usahanya bisa tanpa riba, insya Allah. Karena ketika teman-teman mulai usaha dengan riba, bukan untung yang didapat, tapi buntung.
Itu yang saya alamin. Saya dulu merasa bahwasanya bisnis saya ini kalau saya ngambil ruko, saya ambil ruko sampai 24 unit. Di Surapati Core itu. Semuanya riba. Ngambil mobil, pokoknya hutang saya itu puluhan miliar lah waktu itu. Dengan cicilan per bulan itu lebih dari 2 miliar. Allah mengingatkan saya dengan seketika. Bisnis hancur semuanya. Pendapatan yang tadinya miliaran per bulan jadi nol. Jadi yang tadinya kita dimuliakan menjadi dihinakan. Buka pintu langsung. Orang-orang di depan rumah pakai jaket hitam. Jaket kulit ya, jaket kulit itu. Itu sehari bisa 4-5 bang. 4-5 bang. Iya. Saya drop itu 2013 sampai 2017, Mas. Ya, kita akhirnya alhamdulillah 2017 saya dikenalkan sama sahabat saya namanya Pak Haji Suroto. Beliau ngajak saya sama Mas Randu itikaf. Termasuk nanti malam kita Dery itikaf. Sulaiman. Sama Bang Dery Sulaiman juga. Nah, dari 2017 ke 2019 lah itu mulai ada perbaikan-perbaikan ekonomi dan hutang lunas semuanya alhamdulillah. Kita sedekah yatim dan lain sebagainya. Cuman yang jadi perbedaan sekali ya ditolong Allah sama sebelumnya itu adalah di tahun 2020. Kondisi pandemi. Saya dulu jualan eco racing, Mas. Pernah dengar? Ya. Ya, 2017 sampai 2019 saya itu jualan eco racing. Makanya saya bilang tadi kan 2017 saya diajak itikaf, disitulah muncullah eco racing. Mulailah ada perbaikan gitulah. Mulai penghasilan, lunas hutang dan lain sebagainya seperti itu. Cuman 2020 apa yang terjadi? Pandemi. Ya. Orang nggak bisa bepergian. Lockdown, PSBB. Kira-kira orang pakai mobil motor nggak? Enggak. Kira-kira laku nggak kalau jualan aditif bahan bakar? Nggak laku. Nah makanya 2020 itu kita langsung terjun bebas. Mungkin sama seperti bisnis yang lain juga 2020 terjun bebas semuanya. Tapi 2020 itu anak saya masuk pondok. Kelas 1 SMP masuk pondok. Niatnya mau jadi hafiz Quran. Nah di situ saya terharu banget lah ya. Saya sampai meneteskan air mata ngelihat di pondoknya di Jati Handap gitu. Wah, ini anak saya semangat banget mondok ini pengen jadi hafiz Quran gitu. Ini kayaknya kalau saya ngambil anak yatim kayaknya bagus nih ya. Saya jadi tergerak gitu. Nah bulan Juli 2020 itu saya langsung woro-woro, saya informasikan ke teman, saya informasikan di medsos saya juga, di Instagram saya, di Facebook saya informasikan. Saya mencari 1.000 anak yatim. 1.000. Punya duit nggak waktu itu? Enggak. Waktu itu nggak punya duit, bayangin. Bisnis lagi nyungsep, lagi pandemi, saya jualan aditif bahan bakar, lagi lockdown. Nggak ada yang keluar ya. Naik motor, mobil. Orang di rumah semuanya nggak ada yang beli gitu kan. Tapi saya memulai program yang kayak nggak mungkin gitu. Saya perlu 1.000 anak yatim, saya biayai. Akhirnya tahun 2020 itu masuk 34 anak, Mas. Karena nyari anak yatim tuh nggak gampang juga loh. Makanya banyak orang yang bilang saya punya sekian ribu anak yatim gitu. Mohon maaf saya agak sanksi gitu. Karena saya mencari anak yatim aja susah banget gitu. Yang mau kita biayai, yang mau kita pondokkan di Pondok Pesantren Madinatul Ulum di Jati Handap, Bandung. Sama satu lagi pondok pesantren di Cisaranten di dekat rumahnya Mas ya, di Antapani. Guru Minda. Betul. Guru Minda. Sekarang di situ udah sekitar 50-an di situ. Iya. Yang tahun ini ya, itu dari seluruh Indonesia Mas, nggak cuma dari Bandung, ada yang dari Padang, ada yang dari Riau gitu ya. Kita tiket pesawat saya bayarin semuanya. Per anak itu biaya itu per bulan itu 1,5 sampai 2 juta per anak. Kalau 10 anak aja udah 20 juta. Belum tiket pesawatnya, kalau dia mudik lebaran itu kan harus kita bayarin gitu kan. Saya mondokinnya pun bukan di pondok pesantren yang biasa, tapi pondok pesantren yang cukup bagus gitu. Di pondok pesantren yang anak saya mondok di sana juga. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Al-Quran Surat Muhammad ayat 7. Barang siapa yang menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan memberikan kedudukan di muka bumi. Itu saya rasakan dalam hitungan cuma beberapa bulan. Setelah itu, nah akhir tahun pupuk saya meledak.